Jika kamu sudah sampai di video ini, gua rasa kalian dihadapkan sama dua kemungkinan. Yang pertama, kalian ingin tahu lebih dalam tentang apa itu aset kripto dan mulai untuk mencari opsi-opsi lainnya. Dan yang kedua, kalian ngerasa modal kalian untuk beli Bitcoin itu masih terlalu kecil. Dan akhirnya kalian ingin beli altcoin dulu. Bener gak? Atau ada alasan lainnya? Tapi apapun alasan kalian untuk nonton video ini, gue mau kasih tahu nih, kalau investasi di aset kripto bukan hanya soal tentang Bitcoin aja, tapi masih ada pilihan aset lainnya yang dapat kamu pertimbangkan dan nantinya bisa menjadi investasi kamu di masa yang akan datang. Gue akan ngasih tahu yang namanya alternatif coin. Pernah denger nggak? Gimana sih potensi altcoin di kuartal ketiga dan juga keempat? Dan apa altcoin yang bisa dijadikan pilihan untuk investasi? Tenang, jawabannya akan gue sajikan sebentar lagi. Tetap stay tune ya. Hai, gue Kelvin, dan gue percaya kalau aset digital bisa bikin kaya raya. Di video kali ini, gue akan kasih tahu lebih detail tentang potensi altcoin di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Dan tenang aja, gue akan jabarin 4 altcoin apa yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian investasikan. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng di video ini supaya kamu selalu dapat update yang terbaru dari kita ya. Pas waktu riset-riset nih ya, gue pernah membaca tweet dari analisis kripto Willy Woo. Nih, langsung aja kita cek. Di tweet itu dia bilang kalau buat investor ada 2 tipe jenis altcoin. Yang pertama adalah osilator dan juga degenerator. Gue jadi teringat materi CoinFest 2020 Desember kemarin tentang altcoin, osilator, dan juga degenerator. Apa sih itu? Oke, gue akan jelasin itu sedikit ya. Jadi, altcoin osilator adalah altcoin yang selalu berasosiasi dengan pair BTC dan juga USD dan juga mengikuti kinerja harga Bitcoin. Dan altcoin jenis ini gampang banget untuk diidentifikasi. Karena gini teman-teman, kalau harga lagi naik, pasti nanti akan turun. Dan kalau lagi turun, pasti nanti akan naik lagi. Karena dia berasosiasi dengan raja aset kripto ini, dia berarti jadi punya store of value atau tempat lindung nilai. Sehingga altcoin ini bisa juga dijadikan pilihan untuk investasi. Selanjutnya ada degenerator. Dari namanya aja udah kebayang kan maksudnya apa? Altcoin jenis ini adalah altcoin yang harganya sempat meroket, tapi kemudian pergerakannya harus menurun. Dan gak jarang juga sampai tidak ada nilainya loh. Sangat sekali tidak dianjurkan untuk membeli jenis ini ya teman-teman. Dan kalau kamu sudah cukup lama main aset kripto, pasti langsung kepikiran kan altcoin apa yang seperti ini. Boleh juga ya kalian share di kolom komentar menurut kalian altcoin apa aja yang tergolong osilator dan juga degenerator. Nah, sekalian kalian udah tahu dong perbedaan osilator dan juga degenerator. Dan kalian juga sekarang sudah dapat mempertimbangkan dong altcoin yang tepat ialah yang bertipe osilator. Oke, jadi gue punya salah satu rekomendasi altcoin pertama, yaitu Tezos atau yang disingkat dengan XTZ. Tezos ini menjadi alternatif koin yang memiliki kinerja yang sangat baik di tahun 2019 kemarin. Dan mari kita lihat sama-sama di coinmarketcap.com. Nah, di sini Tezos dengan warna yang garis hijau, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini dia bisa tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun, terus tiba-tiba naik, terus dia turun lagi. Atau juga bisa kita lihat dia dengan posisi standar, dengan posisi agak datar, baru naik lagi, terus turun lagi deh. Nah, karena Tezos ini udah pernah mengalami naik turun yang cukup sering, maka ketika harganya lagi turun, sangat mungkin untuk dia naik lagi. Dan saat dia bisa melewati fase turun itu, ketahanan dia sebagai koin teruji dan bisa bertahan lebih lama. Jadi, kalau kalian lihat altcoin itu dalam posisi yang turun, itu adalah saatnya kalian udah bisa beli. Dan kamu bisa hodl untuk menunggu harganya naik lagi ya. Nah, harga Tezos itu masih berkutat di kisaran satuan dolar sih. All time high-nya di kisaran di angka 4,46 US dollar. Dan kalau dirupiahkan, harga tertinggi XTZ pun belum sampai 100.000 nih.
Ya masih oke lah ya kalau mau beli saat ini. Nomor 2 adalah Ethereum. Yap, Ethereum adalah altcoin yang sangat terkenal nih guys. Jadi merupakan kapitalisasi pasar terbesar setelah Bitcoin. Harganya bisa kita lihat sama-sama nih teman-teman ya. Harganya sudah berhasil menyentuh ratusan dolar nih teman-teman. Bahkan di tahun 2018, Ethereum sempat menyentuh di angka 1.432.000 US dollar. Selama ini, Ethereum memberikan kinerja yang sangat baik. Walaupun terkadang dia naik, terkadang dia turun. Jadi kalau mau masih investasi di sini, menurut gue oke juga sih. Apalagi nih, dengan adanya yang dinamakan staking Ethereum yang bisa dijadikan sebagai passive income juga. Bisa-bisa Ethereum harganya juga akan melonjak nih teman-teman. Karena makin banyak yang mau beli dan buat ikutan staking. Nah, kalau kalian kepo tentang staking, gua taruh nih link di bawah tentang staking Ethereum ya. Dan kalau kalian masih kepo juga, apa perlu nih kita buatin video? Coba kasih tahu gue di kolom komentar. Nah, altcoin selanjutnya ini namanya adalah Ripple atau yang biasa kita sebut dengan XRP. Kita bisa lihat sama-sama nih teman-teman ya, koin ini sempat mengalami naik turun yang cukup drastis. Tapi di tahun 2017 beranjak ke 2018, teman-teman bisa lihat kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan menurut gue, ada kemungkinan manipulasi pasar sih. Tapi meski gitu, Ripple ini cukup stabil ya buat naik dan turun harganya. Kalau gitu, kita bisa tenang nih, soalnya kalau dia turun, pasti bakal naik lagi. Sejauh ini harganya masih murah banget nih guys. Harga tertingginya yang pernah dia miliki itu 3,84 US dollar atau sekitar 50 ribuan sih. Dan kalau saat ini ya, XRP yang gue lihat harganya di kisaran 0,2 US dollar. Ya tipis-tipis lah ya buat mau coba-coba investasi murah dulu. Dan sejauh ini, altcoin favorit kalian udah ada yang gue sebut belum? Tenang aja nih. Selanjutnya adalah favorit teman-teman di komunitas kripto sekarang. Penasaran kan? Altcoin keempat bernama Cardano atau yang kita sebut dengan ADA. Nah, altcoin yang satu ini lagi bagus banget nih. Bentar. Gua kan udah nyebutin 4 altcoin ya? Kira-kira masih kurang gak sih? Tambah lagi, sabi kali ya. Karena gua anaknya baik banget nih ya, gua akan kasih tahu lagi bonus 1 altcoin setelah gua jelasin tentang Cardano. Jadi, kalian usahain untuk tetap pantengin terus ya. Sekarang gue lanjut dulu ya tentang ADA atau Cardano. Nah, sekarang gue udah nemuin nih artikel dari coinvestasi.com yang menyebutkan bahwa 3 alasan Cardano sempat naik 85% dalam waktu 10 hari. Fantastis kan? Dari kenaikan itu, bahkan ADA bisa menggeser Bitcoin SV di posisi 6 sebagai kripto dengan kapitalisasi terbesar sekarang. Wow, keren banget dong ya. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan harga si Cardano yang berkorelasi banget dengan Bitcoin. Untuk harganya ada di kisaran 0,12 US dollar. Ya, kalau dirupiahin mah nggak nyampe 2000 perak dah. Murah meriah banget nggak sih? Ibarat kata nih ya, daripada kalian beli rokok ketengan, lebih baik kalian investasikan langsung di Cardano. Karena lumayan kan, kalian bisa dapet cuan tanpa harus pikir panjang. Usut punya usut nih ya teman-teman. Salah satu alasan kenaikan harga ADA karena ada peningkatan sistem Seli di blockchain Cardano. Jadi ADA sebagai mata uang kripto di jaringan tersebut juga akan turut naik nih. Selain itu, pertumbuhan pasar yang cepat dari DeFi ngefek juga nih ke ADA teman-teman. DeFi ini memang lagi populer banget dan diprediksi akan terus meningkat. Kalau Cardano ikut bagian dalam DeFi, bisa jadi harganya makin melonjak nih. Kalian tahu nggak DeFi itu apa? Nah, yang belum tahu, linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Nah, barusan kan gue bilang gue akan ngasih tahu bonus 1 altcoin yang terbaru nih. Dan kalau dilihat dari gerak harganya sih lumayan nih teman-teman. Namanya adalah Link. Kenapa? Soalnya Link ini pada tanggal 13 Juli mendapatkan harga tertingginya lagi nih, atau all time high. Nah, Link ini sempat melonjak nih teman-teman sampai di 34%. Sehingga nilai tertingginya di angka 8,48 US dollar, setara dengan 123 ribuan sih. Kalian tahu nggak sih 3 faktor kunci yang memungkinkan bikin si Link untuk terus menanjak? Yang pertama,
Link udah pernah memperoleh all time high-nya sebelumnya pada tanggal 6 Juli. Karena itu, ada kemungkinan uptrend dia diperpanjang dan terjadilah harga tertinggi yang baru. Kalian inget dong, prinsip bullish trend itu apa? Ya, kalau misalkan bullish trend, posisi high-nya membentuk higher high, alias naik ke posisi lebih tinggi. Kalau berkaca dari situ, berarti bisa aja nih, link trendnya positif dalam jangka panjang dan bisa menciptakan higher high yang baru lagi. Dan faktor keduanya nih ya, ini seru banget karena diangkat dari sisi adopsinya. Karena Chainlink sendiri lagi kerjasama nih dengan banyak pihak. Kan kalau kayak gitu akan lebih eksis. Yang kedua, adopsinya juga akan terus berkembang teman-teman. Nah yang paling penting nih, yang ketiga adalah alt season udah mulai karena si Bitcoin udah mulai pulih nih. Seperti yang gue bilang, kalau altcoin osilator itu sering banget ikutan pergerakan Bitcoin. Tadi kita udah lihat bareng-bareng ya. Dan makanya kalau Bitcoin naik, kemungkinan altcoin juga akan ngikut. Dan kalau Bitcoin turun, altcoin juga akan ngikut. Jadi kita berharap bareng-bareng ya teman-teman, semoga momentum ini selalu baik dan berkelanjutan, biar investasi kita di kripto ini semakin cuan. Itu adalah prediksi altcoin versi gue. Ya, yang namanya prediksi sih bisa benar, bisa salah, bisa meleset, bisa tepat sasaran. Gue ingetin lagi nih teman-teman, ini hanya prediksi, bukan sebuah acuan dan juga kepastian. Jadi keputusan kalian untuk memilih koin yang tepat itu baik lagi nih ke tangan kalian masing-masing. Tapi ingat, yang namanya keputusan pasti dihadapkan dengan yang namanya resiko. Sedikit tips dari gue, untuk kalian yang ingin memulai investasi di altcoin, kalian harus tahu dulu nih bedanya osilator dan juga degenerator. Dan rajin-rajin nih pelajarin tentang altcoinnya. Sing penting riset. Kalau kalian punya rekomendasi tentang altcoin lain atau kalian pengen kita untuk nge-review tentang kripto, yuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari kita. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.